Assalamualaikum semuanya. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Dikisahkan Abu Nawas dan sahabatnya berjalan bersama melintasi padang gurun. Sahabatnya ini bernama Abdullah. Sembari berjalan, mereka saling berbincang akrab. Mungkin karena lelah berjalan, sementara rasa haus dan lapar mulai menyerang, perbincangan akrab berubah menjadi perdebatan dan adu argumen. Abdullah yang kesal dan emosional tiba-tiba menampar wajah Abu Nawas karena kalah berdebat. Tentu saja Abu Nawas terkejut mendapat tamparan tersebut. Sambil menahan sakit di wajahnya, Abu Nawas membuat tulisan di pasir gurun itu. Bunyinya adalah, "Hari ini sahabatku menampar wajahku." Seketika Abdullah menyadari akan kekhilafannya. Ia pun segera meminta maaf kepada Abu Nawas. Setelah saling damai, kedua sahabat ini melanjutkan perjalanan. Tak berapa lama kemudian, mereka melihat sebuah danau yang airnya sangat jernih. Saking bahagianya, Abu Nawas dan Abdullah berlari berlomba-lomba menuju danau tersebut. Abu Nawas yang sudah kehausan dan kepanasan tanpa pikir panjang langsung terjun ke danau. Namun ia baru menyadari bahwa danau itu ternyata sangat dalam. Karena tidak pandai berenang, Abu Nawas hampir saja tenggelam. Abdullah yang melihat sahabatnya butuh pertolongan cepat-cepat terjun ke danau untuk menyelamatkannya. Untunglah Abdullah pandai berenang sehingga ia berhasil menyelamatkan Abu Nawas. Kemudian Abu Nawas dibawanya ke pinggir danau agar dapat menenangkan diri. Wajahnya yang pucat pasi dan gemetaran berangsur-angsur membaik. Setelah keadaannya sudah benar-benar tenang, Abu Nawas menulis di sebuah batu. Bunyinya adalah, "Hari ini sahabatku menyelamatkan nyawaku." Melihat itu, Abdullah heran dan bertanya, "Wahai kawan, sewaktu aku menamparmu tadi, kau menulis di atas pasir, dan sekarang kau menulis di atas batu. Apa maksud dari semua itu?" Abu Nawas menjawab, "Ketika seseorang menyakitimu, tulislah di atas pasir, supaya angin dengan mudah menghapusnya. Dengan begitu, kau akan mudah memaafkannya. Tapi ketika seseorang berbuat baik padamu, ukirlah pada sebuah batu, sehingga angin tak akan pernah mampu menghapusnya. Dengan begitu, kau akan selalu mengingat kebaikannya," tutur Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Dahulu ada seorang Nasrani yang masuk memeluk agama Islam. Ia bahkan pernah menulis untuk Rasulullah. Namun seiring berjalannya waktu, ia murtad dan kembali ke agamanya yang lama. Tak cukup sampai di situ, ia bahkan menghina Rasulullah. "Muhammad itu tidak tahu apa-apa kecuali yang dituliskan untuknya," kata pria ini. Beberapa waktu kemudian, ia meninggal dalam kondisi masih murtad. Kerabat dan segenap kaum Nasrani mengadakan acara pemakaman untuknya. Pada keesokan harinya, penduduk digemparkan dengan adanya mayat yang tergeletak di atas tanah. Ternyata mayat tersebut adalah mayat orang yang murtad dan menghina Rasulullah. Orang-orang Nasrani yang melihat itu seketika berprasangka buruk kepada Rasulullah. Ini pasti perbuatan Muhammad dan sahabat-sahabatnya. Mereka menggali jasad teman kita dan membiarkannya begitu saja, kata salah satu dari mereka. Kemudian mereka menggali tanah dengan ukuran yang sangat dalam dan menguburkan mayatnya kembali. Dengan demikian, tak ada seorang pun yang mampu membongkarnya. Tapi pada esok harinya, mayat si penghina Rasulullah kembali berada di atas permukaan tanah. Maka mereka pun menyadari bahwa ini bukan perbuatan manusia, sehingga mereka akhirnya membuang mayatnya.
Kisah ini terdapat dalam hadis Sahih Bukhari yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Wallahu a'lam bishawab. Kisah selanjutnya. Karena seringnya dikerjai, kali ini Abu Nawas punya rencana ingin mengerjai balik Baginda Raja. Apakah Abu Nawas akan dihukum dengan ulah konyolnya ini? Mari kita simak ceritanya. Pada suatu hari, Abu Nawas mendapat ide untuk membuat sebuah lelucon yang ditunjukkan kepada Baginda Raja. Ia membawa seekor keledai ke istana dan menghiasinya dengan mahkota palsu serta kain yang mewah. Selama dalam perjalanan menuju istana, Abu Nawas selalu berteriak, "Hidup Baginda Raja! Hidup Baginda Raja!" Sontak perbuatan Abu Nawas ini menjadi pusat perhatian orang-orang. "Gila Abu Nawas, dia menyamakan Baginda Raja dengan keledai," kata salah satu warga. "Kita laporkan saja kepada Baginda Raja, biar Abu Nawas dihukum mati," sambung warga lainnya. Akan tetapi Abu Nawas tidak menghiraukannya. Ia masih saja berteriak di sepanjang jalan. Setelah sampai di depan gerbang istana, teriakan Abu Nawas semakin keras. Melihat hal itu, salah satu prajurit penjaga gerbang langsung melaporkannya kepada Baginda Raja. "Paduka yang mulia, Abu Nawas berteriak-teriak di depan gerbang istana. Ia mengatakan, 'Hidup Baginda Raja, hidup Baginda Raja,'" kata sang prajurit. "Memangnya kenapa? Itu kan wajar saja. Bukankah dia rakyatku juga?" ujar Baginda Raja. "Tapi Paduka yang mulia, dia berteriak sambil membawa keledainya yang berhiaskan mahkota dan kain yang indah. Seolah-olah keledai itu adalah rajanya," jelas sang prajurit. Tidak berselang lama, datang pula rombongan warga yang mengadukan hal serupa. Mereka tidak terima bila rajanya disamakan dengan keledai. Mendengar laporan tersebut, spontan Baginda Raja menjadi murka. "Kurang ajar, tangkap Abu Nawas sekarang juga dan bawa dia ke hadapanku," perintah Baginda Raja. Tak butuh waktu lama, beberapa prajurit berhasil meringkus Abu Nawas dan membawanya di hadapan Baginda Raja. "Hai Abu Nawas, apa maksud perbuatanmu? Berani sekali kau menganggap aku seperti keledai," bentak Baginda Raja. Tapi dengan tenang Abu Nawas menjawab, "Begini Paduka yang mulia, saya hanya ingin menunjukkan betapa banyak rakyat Paduka yang mencintai Paduka. Tapi sayang, mereka terlalu bodoh menilai perbuatan saya. Lihatlah penampilan pakaian saya Paduka. Saya mengenakan jubah yang indah. Begitu juga dengan keledai saya. Saya pakaikan mahkota dan kain yang indah. Itu semata-mata karena saya akan meneriakkan sebuah nama dari seorang raja yang mulia. Dan itu sebagai bentuk penghormatan saya saat menyebut nama Paduka." Setelah mendengar penjelasan Abu Nawas, Baginda Raja tidak dapat menahan tawanya. Ia pun akhirnya memaafkan Abu Nawas dan memuji akan kecerdikannya. Kisah selanjutnya. Sepandai-pandainya tupai melompat, pasti akan terjatuh juga. Itulah perumpamaan yang pantas disematkan kepada Abu Nawas dalam episode cerita kali ini. Karena seringnya usil yang membuat orang malu, kini Abu Nawas harus menanggung malu akibat perbuatannya sendiri. Kala itu, Abu Nawas baru saja mendapat hadiah berupa sepatu baru dari sahabatnya. Sepatu tersebut sangatlah indah. Bisa dibilang hanya Abu Nawaslah pemilik satu-satunya di seantero kota Baghdad. Karena saking bangganya, ia hendak memamerkan kepada orang-orang. Namun saat ia mulai melakukan aksinya, ia justru menjadi bahan tertawaan. Abu Nawas sempat heran dibuatnya. Bukannya mendapat pujian dan sanjungan, tapi malah ditertawakan.
Dan yang membuat Abu Nawas bertambah bingung, orang-orang tidak memberitahu kepadanya apa yang menyebabkan mereka tertawa. Pasti ada yang salah dengan sepatuku, pikir Abu Nawas. Akhirnya ia pun menuju rumah tukang sepatu dan berkata kepadanya, "Hai kawan, tolong betulkan dan perbaiki sepatuku, nanti aku bayar." Si tukang sepatu sempat menahan tawa dan kemudian berkata, "Baik, lepaskan sepatumu." Abu Nawas segera melakukannya. Si tukang sepatu lalu membalikan arah sepatunya. Yang sebelah kanan ditaruh sebelah kiri, sedangkan yang sebelah kiri ditaruh di sebelah kanan. "Sekarang sepatumu sudah betul, silahkan dipakai kembali," kata si tukang sepatu. Seketika Abu Nawas baru tersadar, ternyata bukan sepatunya yang rusak, akan tetapi otaknya yang rusak karena ia memakai sepatu secara terbalik. Dan inilah penyebabnya yang membuat orang-orang selalu menertawakannya. Dengan wajah pucat menahan malu, Abu Nawas bergegas pergi meninggalkan rumah si tukang sepatu. Kisah selanjutnya. Di sela-sela waktu senggangnya, Baginda Raja duduk santai bersama Abu Nawas. Ketika mereka sedang asik ngobrol ke sana kemari, terlintas di benak Baginda Raja sebuah pertanyaan yang selama ini membuatnya penasaran. Abu Nawas, andai saja kau mau jadi pejabat istana, hidupmu pasti akan kaya. Apa sih enaknya jadi orang miskin? Tanya Baginda Raja. Dengan entengnya Abu Nawas menjawab, "Setiap malam saya bisa tidur nyenyak Paduka karena tidak takut kemalingan. Mana ada maling yang mau mencuri di rumah orang miskin." Jawaban tersebut spontan membuat Baginda Raja tertawa. "Sekarang gantian saya yang bertanya Paduka, apa sih enaknya jadi orang kaya?" tanya Abu Nawas. "Tentu saja banyak Abu Nawas. Apapun yang diinginkan pasti bisa terbeli dan bisa menyuruh orang miskin melakukan sesuatu untuk dikerjakan," jawab Baginda Raja. "Kalau tidak enaknya jadi orang miskin, apa wahai Abu Nawas?" tanya Baginda Raja kembali. "Banyak Paduka, orang miskin seperti saya seringkali keinginannya tidak kesampaian dan jarang sekali makan hidangan yang enak-enak," jawab Abu Nawas. "Oh, begitu ya. Lalu menurutmu, apakah ada yang lebih buruk daripada hidup sebagai seorang miskin?" tanya Baginda Raja. "Tentu saja ada Paduka, yaitu hidup sebagai temannya orang miskin. Orang ini tidak punya perasaan Paduka karena suka menyuruh seenaknya," jawab Abu Nawas. Menyadari bahwa perkataan Abu Nawas ditunjukkan kepadanya, Baginda Raja pun tertawa terpingkal-pingkal. "Kurang ajar kamu Abu Nawas," seloroh Baginda Raja sambil terus tertawa. Kisah selanjutnya. Dikisahkan ada seorang waliullah yang mempunyai istri berwatak buruk. Sang istri tak hanya tidak menghormati, tapi ia juga kerap membentak suaminya. Namun waliullah tersebut selalu bersabar dengan sikap istrinya itu. Pekerjaan sehari-hari sang waliullah adalah sebagai pencari kayu di hutan. Suatu hari, seorang pemuda yang merupakan adik dari waliullah itu datang berkunjung ke rumahnya. Sesampainya di sana, si pemuda hanya menjumpai istri kakaknya. "Siapa kamu?" tanya si wanita dengan nada ketus. "Aku adalah adik dari suamimu," jawab si pemuda. "Oh, kakakmu sedang cari kayu di hutan," kata si wanita memberitahu. Si wanita lalu menyuruh si pemuda untuk duduk di depan rumah. Sambil menunggu kedatangannya, si pemuda dihampiri wanita yang merupakan kakak iparnya. Dia cerewet setengah mati. Dia menceritakan kekurangan-kekurangan kakaknya, menjelek-jelekannya,
Bahkan pemuda itu dijamu dengan makanan sisa-sisa. Beberapa lama kemudian, sang kakak datang tanpa membawa kayu bakar. Akan tetapi, ada pemandangan menakjubkan yang disaksikan sendiri oleh adiknya. Ia melihat seekor harimau mengikuti di belakang kakaknya sambil membawa kayu bakar. Setelah kayu bakar diletakkan, harimau itu pun kembali lagi ke hutan. Dengan penuh keheranan, si adik lalu bertanya kepada kakaknya, "Keistimewaan apa yang kau miliki sehingga seekor harimau bisa patuh terhadapmu?" Sang kakak menjawab, "Allah telah memberikan kemuliaan atas kesabaranku dalam menghadapi istri yang berwatak buruk." Singkat cerita, setelah peristiwa itu, beberapa tahun kemudian si pemuda kembali mengunjungi kakaknya. Kedatangannya kali ini disambut oleh wanita yang berbeda. Ternyata itu adalah istri baru kakaknya. Orangnya cantik dan ramah, serta memiliki akhlak yang mulia. Apalagi ketika tahu bahwa si pemuda adalah adik iparnya. Si wanita pun langsung mempersilahkannya masuk dan menyuguhinya dengan hidangan istimewa. Sembari menunggu kedatangan kakaknya pulang, si pemuda diajak ngobrol oleh wanita tersebut. Ia menceritakan tentang kebaikan-kebaikan kakaknya selama menjadi suaminya. Dalam hati si pemuda berkata, "Istri barunya kali ini lebih cantik dan berakhlak mulia. Dia juga sangat menyayangi suaminya. Beda dengan istri sebelumnya. Dulu waktu aku baru sampai, aku langsung disambut oleh omelannya dan disajikan hidangan yang tidak pantas. Dia juga selalu menjelek-jelekan kakakku." Tidak lama kemudian, datanglah kakaknya dari hutan sambil memanggul kayu di pundaknya. Keringat dari tubuhnya mengalir membasahi baju yang dikenakan kakaknya. Pemuda itu menjadi heran mengingat beberapa tahun yang lalu ada seekor harimau yang patuh membawakan kayu bakar kakaknya. "Di mana harimaunya yang selalu membawakan kayu bakarmu?" tanya si pemuda. Sang kakak menjawab bahwa harimau itu telah diganti oleh Allah dengan seorang istri solehah yang selalu mengerti keadaannya. Kisah ini terdapat dalam kitab Uqudul Jain. Ada kisah menarik lainnya tentang seorang alim yang beristrikan wanita cerewet. Zaman dahulu banyak dikisahkan, di antara wali Allah ternyata memiliki istri yang judes dan galak. Seperti karomah seorang sahabat pada zaman Nabi Muhammad yang bernama Abu Muslim Al-Khawlani. Abu Muslim Al-Khawlani adalah seorang sahabat yang masuk Islam pada zaman Nabi. Akan tetapi tidak pernah berjumpa dengan Nabi, sehingga tidak dihitung sebagai sahabat Nabi. Suatu hari, saat ia sudah memeluk Islam, ia hendak pergi ke Madinah untuk menjumpai Nabi Muhammad. Akan tetapi, sesampainya di Madinah, ternyata Nabi Muhammad telah wafat. Ia pun memutuskan kembali pulang. Setibanya di rumah, istri Abu Muslim langsung menyambutnya dengan berkata, "Di rumah sudah tidak ada roti. Apa kamu punya uang?" Abu Muslim menjawab, "Ini ada 1 dirham. Ya sudah, nanti aku belikan tepung. Lalu masaklah roti biar dapat banyak." Beliau pun membawa uang tadi dan menentengnya masuk ke dalam pasar. Tiba-tiba ada seorang pengemis yang meminta-minta kepada beliau dan terus merengek memohon belas kasihan. Abu Muslim pun menangis dan bingung karena ia tidak bisa bersedekah. Kalau ia menyerahkan uang 1 dirhamnya, ia tidak bisa pulang membawa gandum dan pastinya sang istri akan marah-marah. Abu Muslim pun berusaha menghindar dari pengemis tersebut. Akan tetapi pengemis itu terus membuntutinya. Sampai akhirnya beliau tersadar, barangkali ini ujian yang dikirimkan Allah kepadanya. Lalu ia pun memberikan uangnya kepada si pengemis. Karena saking takutnya dimarahi istri,
beliau lantas mengisi kantong yang dibawanya dengan pasir. Beliau lalu pulang dengan penuh kekhawatiran. Ia takut kena omelan istrinya karena tidak membawa apa-apa. Sesampainya di rumah, diam-diam ia meletakkan kantong pasir di meja dapur tanpa diketahui sang istri. Kemudian ia pun bergegas pergi ke masjid. Ketika malam tiba, Abu Muslim pulang ke rumah dengan perasaan khawatir. Ia pasrah bila harus kena marah sang istri. Akan tetapi, setibanya di rumah, beliau sangat terkejut. Ia disambut hangat istrinya dan disuguhi roti yang masih hangat. "Dari mana roti ini?" tanya Abu Muslim penuh keheranan. "Dari tepung yang engkau bawa tadi, aku membuatnya menjadi roti," jawab sang istri. Mendengar jawaban tersebut, seketika Abu Muslim menangis terharu dan tak henti-hentinya memuji syukur kepada Allah. Kisah selanjutnya. Suatu hari, sang raja bermimpi di bawah rumah Abu Nawas tersimpan harta karun berupa intan dan permata. Keesokan paginya, sang raja memanggil penasehat istana. Ia pun kemudian menanyakan arti mimpinya semalam. Penasehat kerajaan yang memang tidak suka dengan Abu Nawas memanfaatkan kesempatan ini dengan melancarkan rencana jahatnya. Mungkin harta karun itu memang ada di rumah Abu Nawas, Baginda. Bagaimana kalau rumah Abu Nawas kita bongkar saja? Usul penasehat istana. Entah kenapa sang raja mau saja menuruti usulan tersebut. Baiklah, kumpulkan beberapa prajurit dan pergilah ke rumah Abu Nawas untuk menggali tanah di bawah rumahnya. Si penasehat istana dan beberapa prajurit segera pergi ke rumah Abu Nawas. Namun setibanya di sana, ternyata Abu Nawas sedang tidak ada. Mereka hanya menjumpai istri dan anak-anaknya Abu Nawas. Tanpa menunggu persetujuan Abu Nawas, penasehat istana langsung memberi perintah kepada para prajurit agar segera membongkar rumahnya dan menggali tanah di bawahnya. Istri Abu Nawas tak berani melarang. Ia hanya bisa menatap sedih bersama anak-anaknya. Setelah puas mengobrak-abrik rumah Abu Nawas, mereka tak menemukan apa-apa. Kemudian penasehat istana dan para prajuritnya langsung balik ke istana tanpa meminta maaf, apalagi mengganti kerugian yang dialami keluarganya Abu Nawas. "Bagaimana? Apakah kamu menemukan harta karunnya?" tanya Baginda Raja. "Tidak ada, Yang Mulia. Kami sudah berusaha menggalinya, tapi tak menemukan apa-apa," jawab penasehat istana dengan tersenyum puas. Sementara Abu Nawas yang baru pulang mendapati rumahnya sudah berantakan. Terlihat juga raut kesedihan pada istri dan anak-anaknya. "Apa yang sudah terjadi? Siapa yang telah melakukan ini?" tanya Abu Nawas geram. Sang istri pun lalu menceritakan yang melakukannya adalah prajurit istana bersama penasehatnya. "Alasannya apa mereka menghancurkan rumahku?" tanya Abu Nawas bertambah geram. Kata penasehat istana, "Itu suruhan Baginda Raja. Raja berdalih tadi malam bermimpi di bawah rumah kita terdapat harta karun. Tapi setelah mereka menggalinya, mereka tidak menemukan apa-apa," sahut istrinya. Sejenak Abu Nawas terdiam mendengar cerita tersebut. "Kurang ajar, aku harus membalaskan semua perbuatan ini," batin Abu Nawas dalam hati. Jangankan memberi ganti rugi, meminta maaf pun tidak, sungguh keterlaluan. Antara sakit hati dan kecewa bercampur jadi satu, sampai Abu Nawas tak bisa berpikir bagaimana cara membalaskan dendamnya. Makan malam yang disediakan oleh istrinya pun tidak disentuhnya. Nafsu makannya hilang terbawa emosi yang sulit terpendam. Keesokan harinya, Abu Nawas melihat makan malamnya yang tidak disentuh telah dikerubungi oleh banyak lalat. Dari situlah muncul ide untuk membalaskan dendamnya. Ia pun segera menyuruh istrinya untuk mengambilkan plastik dan pentungan dari besi.
Lalat-lalat yang sedang mengerubungi makanannya dimasukkan ke dalam plastik. Setelah dirasa mendapatkan banyak lalat, Abu Nawas pun pergi ke istana menghadap sang raja. Melihat kedatangan Abu Nawas, sang raja sempat kaget. Begitu juga dengan penasehat istana yang ada di sampingnya. "Ada perlu apa, Abu Nawas?" tanya sang raja. "Ampun Paduka yang mulia, hamba ingin melaporkan ada tamu-tamu yang tak diundang tanpa izin telah memasuki rumahku dan berani memakan makananku," kata Abu Nawas. "Siapakah tamu-tamu tidak diundang itu, wahai Abu Nawas?" tanya baginda raja. "Lalat-lalat ini, baginda yang mulia," balas Abu Nawas sambil menunjukkan plastik yang penuh berisi lalat. "Hamba meminta keadilan, baginda," sambung Abu Nawas. "Lalu keadilan macam apa yang kau inginkan dariku?" ujar baginda raja. "Hamba hanya menginginkan izin tertulis dari baginda sendiri agar hamba bisa dengan leluasa menghukum lalat-lalat yang nakal ini," ucap Abu Nawas memulai tipu muslihatnya. Akhirnya Raja Harun dengan terpaksa membuat surat izin yang isinya memperkenankan Abu Nawas memukul lalat-lalat itu dimanapun mereka hinggap. Setelah mendapat izin tertulis itu, Abu Nawas mulai membuka plastiknya. Lalat-lalat itu pun berterbangan ke sana kemari. Dengan menggunakan tongkat besi yang dibawanya dari rumah, Abu Nawas mengejar dan memukuli lalat-lalat itu. Ketika hinggap di kaca, Abu Nawas dengan tenang dan leluasa memukul kaca itu hingga pecah. Kemudian vas bunga nan indah juga ikut terkena pukul dan pecah. Akhirnya hanya dalam beberapa menit seluruh perabot istana hancur berkeping-keping. Dan ketika lalat itu menempel di baju penasehat istana, Abu Nawas memukulnya berkali-kali sampai-sampai penasehat istana tersebut jatuh pingsan. Melihat hal itu, Raja Harun tidak bisa berbuat apa-apa kecuali menyadari kekeliruannya yang telah dilakukan terhadap Abu Nawas dan keluarganya. Ia terlalu gampang menyetujui usulan penasehat istana tanpa memikirkan nasib orang lain. Dan setelah merasa puas, Abu Nawas pun pamit pulang. Sementara barang-barang kesayangan Raja Harun al-Rasyid banyak yang hancur. Penasehat istana yang tidak suka dengan Abu Nawas juga merasakan akibatnya. Ia pingsan karena dipukul berkali-kali oleh Abu Nawas. Bukan cuma itu saja, sang raja juga menanggung rasa malu. Kini dia sadar betapa kelirunya telah berbuat semena-mena kepada Abu Nawas. Sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu lagi di kisah selanjutnya. Terima kasih yang sudah subscribe dan setia menonton channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.